hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Gebi. Selamat hari Minggu Kak Nomi. Selamat hari Minggu Kak Nelly. Wah Kak, kita kembali lagi pada hari Minggu yang cerah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya Kak Nomi, walaupun kita masih online tapi tentunya tidak mengurangi sukacita kakak dan adik-adik kan? Betul sekali. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu adik-adik. Ya, kita mau berdoa dulu, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik lipat tangannya, nanti ikutin doa kakak ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan yang sudah Tuhan berikan untuk kami pada pagi hari ini. untuk kami pada pagi hari ini. Tuhan, Sebentar lagi kami mau mulai ibadah sekolah minggu. kami memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang mau memberkati Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Amin. Amin. Nah Wah. Kak Nomi, karena kita mau mulai ibadah kita mau angkat pujian. Apa judulnya Kak Nomi? Halo. Adik-adik ikutin gerakan Kak Nomi ya. Halo, halo. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan nama siapa adik-adik? Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan. Keluarga siapa? Kita nyanyikan sekali lagi ya. Halo, halo. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan. Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kak Nomi tahu nggak apa sih keuntungan dari kita sebagai orang percaya? Apa ya adik-adik? Adik-adik ada yang tahu nggak di rumah? Coba-coba semuanya suara yang mana?
Apa aja coba keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus? Kalau kita sedih, Tuhan hibur Kak Gaby, bener nggak? Bener banget Kak Nomi. Terus kalau kita lagi kesusahan, Tuhan Yesus bantuin kita gak sih Kak? Bantuin gak adik-adik? Pasti dong Kak Gaby, nggak mungkin nggak. Nah iya, itu adalah salah satu keuntungan kita sebagai anak Tuhan Yesus yang percaya sama Tuhan Yesus, yang selalu ngandelin Tuhan Yesus kapanpun dan dimanapun Kak Nomi. Berarti adik-adik yang di rumah harus selalu mengandalkan dan percaya sama Tuhan Yesus ya Kak Gaby. Bener banget Kak Nomi. Sama seperti lagu yang mau kita nyanyikan sebentar lagi. Judulnya adalah Percaya pada Yesus. adik-adik katakan percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang selamanya. Sekali lagi adik-adik. Percaya pada Yesus itulah untukku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Wah Kak Gaby, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebab itu kita harus siapkan apa dulu nih Kak Gaby sebelum mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama banget sih kita harus siapkan hati dan pikiran kita Kak Nomi. Ayo adik-adik disiapkan hati dan pikirannya. Yang kedua apa Kak Gaby? Alkitabnya jangan lupa sudah harus dipegang masing-masing kan Kak Nomi? Betul, adik-adik udah pegang Alkitab belum? Coba yang belum diambil, cepet. Ya, kalau gitu kita mau mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, baca kitab suci. Ikutan gerakan Kanomi ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga memberikan hari yang kudus bagi kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, kuasailah hati kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29.
Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berkata kembali. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Yesus disalibkan dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 yang lalu kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus telah bangkit untuk mengalahkan maut dan menjadi kemenangan untuk kita semuanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, banyak orang tidak percaya kalau Yesus telah bangkit. Salah seorang dari murid Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus adalah Thomas. Thomas adalah salah seorang murid Yesus yang tidak percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus. Pada suatu ketika dalam Alkitab ini tadi disebutkan bahwa murid-murid Yesus berkumpul di satu rumah, mereka bernyanyi, bersukacita, merayakan hari kenaikan, merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi lain halnya dengan Thomas. Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus telah bangkit dari kuburnya. Sekalipun murid-murid Tuhan Yesus telah bernyanyi, bersukacita, dan bersenang-senang atas kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas tetap tidak percaya. Dia mengatakan, "Mana mungkin Tuhan Yesus bangkit? Tuhan Yesus kan sudah mati karena disalibkan. Tidak mungkin Yesus bangkit." Begitulah keyakinan dari Thomas. Nah, tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur, sebetulnya dia merasa sedih. Hatinya merasa pilu dan terpukul atas kematian Tuhan Yesus. Dia merasa kehilangan. Bahkan dia merasa kepercayaannya hilang. Dia merasa tidak ada lagi yang menolongnya dan yang menyelamatkannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di rumah itu. Dan Thomas pun hadir bersama-sama murid Tuhan Yesus. Pada saat itulah Yesus datang ke tengah-tengah murid Yesus ketika semua rumah dan pintu terkunci. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah muridnya dengan mengatakan, damai sejahtera bagimu. Nah, pada saat itu Yesus memperhatikan Thomas, karena sebelumnya Thomas tidak percaya. Thomas waktu itu mengatakan, sebelum saya melihat bekas paku di tangannya, sebelum saya mencucukkan jari tangan saya ke dalam lambung Tuhan Yesus, saya tidak percaya. Begitulah perkataan Thomas. Tetapi pada saat itu ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka dengan mengatakan, damai sejahtera bagimu, pada saat itu Thomas tercengang dan heran. Lalu Yesus mengatakan, lihatlah Thomas, bekas tanganku yang bekas dipaku, dan lihatlah lambungku bekas paku. Cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungku supaya kamu percaya. Apa kata Thomas ketika melihat Yesus datang dan ketika Yesus memperlihatkan tangan dan lambungnya bekas paku? Thomas bersujud di kaki Tuhan Yesus dan mengatakan, ya Tuhanku, ya Yesus juru selamatku, aku telah percaya, kata Thomas kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan, syukurlah kamu sudah percaya dan sudah melihat bekas paku di tanganku dan sudah melihat lambungku bekas paku. Berbahagialah kamu karena sudah melihat dan sudah percaya dengan aku. Dan Tuhan juga mengatakan, berbahagialah kamu yang percaya sekalipun tidak melihat aku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak juga orang Kristen yang kepercayaannya ragu-ragu dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Mungkin di antara orang Kristen dan Amang berharap bahwa anak-anak tidak ada seperti Thomas. Kita semua percaya bahwa Tuhan telah bangkit dari kuburnya. Nah, jadi melalui firman hari ini kita diingatkan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan telah bangkit untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan dosa, dan untuk menyelamatkan kita. Semua itu dilakukan Tuhan adalah berkat kasih sayang Tuhan kepada kita, khususnya anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang tua kita yang selalu memberikan kasih sayang kepada kita, mulai kita dari kecil sekali bayi sampai sekarang, adalah alat yang dipakai Tuhan untuk melindungi kita, untuk memelihara kita, untuk memberi kasih sayang orang tua kepada kita. Jadi setiap saat orang tua memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, selalu menolong kita pada saat kesulitan, itu adalah perpanjangan tangan Tuhan yang diberikan untuk memberikan kasih sayang kepada kita. Bukan hanya orang tua, tetapi kakak atau teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita pun dipakai Tuhan untuk menolong kita, untuk memberikan kita keselamatan. Oleh karena itu, kita harus mengasihi sesama. Tidak hanya mengasihi orang tua, tidak hanya mengasihi teman, tidak hanya mengasihi adik atau kakak, tetapi kita harus mengasihi sesama. Jadi kita sebagai umat Kristiani, sebagai anak-anak Tuhan, harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah penolong kita. Kesulitan apapun yang kita hadapi di rumah, kesulitan apapun yang kita hadapi pada saat sekolah,
atau hambatan apapun yang kita alami pada saat bermain dengan teman-teman, Tuhan selalu akan menolong. Demikian juga Bapak dan Mama di rumah, semua diberkati Tuhan. Bapak dan Mama diberikan kesehatan oleh Tuhan, pekerjaan Bapak dan Mama diberkati oleh Tuhan, dan semua itu menjadi saluran berkat untuk keluarga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga hari ini menguatkan kita, mendekatkan kita kepada Tuhan, karena kita percaya dan yakin bahwa Tuhan telah bangkit, telah menyelamatkan kita dari segala dosa dan dari segala kesulitan-kesulitan hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena melalui firman ini Tuhan telah mengingatkan kami agar anak-anak-Mu, anak sekolah minggu, semakin percaya bahwa Tuhan telah bangkit dari kematian untuk menebus dosa dan untuk keselamatan kami. Ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk semua anak sekolah minggu yang saat ini beribadah dari rumah secara virtual. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu, berkati melalui kesehatan, ajar dan bimbing Tuhan anak-anak sekolah minggu pada saat mengikuti pelajaran dari rumah. Jika pada saat ini ada anak sekolah minggu yang berulang tahun, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, berkati dalam setiap aktivitasnya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, agar orang tua kami Engkau berikan senantiasa kesehatan, kesabaran dalam membimbing kami anak-anaknya. Berkati juga setiap pekerjaan orang tua kami, agar menjadi saluran berkat untuk keluarga. Berkati juga Tuhan semua guru sekolah minggu yang setiap saat panjang sabar dan memberikan waktu dan pikirannya untuk menyiapkan ibadah-ibadah secara virtual. Demikian juga semua perhalado ya Tuhan, berkati semua penatua gereja HKBP Taman Wisma Asri agar mampu menjalankan kegiatan-kegiatan di rumah Tuhan. Ya Tuhan, demikian juga untuk masa yang akan datang, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Shalom adik-adik, setelah minggu lalu kita sudah merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi saat itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Setelah kejadian itu, murid-murid Yesus yang lain bertemu dengan Thomas dan berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, setelah itu, Thomas dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain berkumpul di suatu tempat. Semua pintu terkunci, dan Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Tuhan berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Maka pada saat Thomas mendengar perkataan itu, dia menjadi percaya. Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Wah, adik-adik,
Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus memang sudah bangkit dan mengalahkan kematian. Thomas mau percaya kalau melihat dan memegang langsung bekas lubang di lambung, tangan, dan kaki Yesus. Kalau adik-adik bagaimana? Adik-adik, kita harus yakin dan percaya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu bukti besar cinta Tuhan untuk kita. Dan masih ada lagi loh adik-adik, besarnya cinta Tuhan bisa kita lihat dari kasih sayang mama papa untuk kita. Mama papa merawat, menjaga, dan mendidik kita. Dan tidak hanya itu, dari keluarga, saudara, dan teman-teman, kita juga melihat besarnya cinta kasih Tuhan. Adik-adik, masih mau tahu lagi kan? Saat kita sakit, kita juga tetap bisa melihat cinta kasih Tuhan melalui dokter dan perawat yang membantu kita untuk kembali sehat. Bahkan teman-teman yang di sekolah pun termasuk bukti cinta kasih Tuhan yang dapat kita rasakan di sekolah loh adik-adik. Nah, dan masih banyak lagi. Sekarang tugas kita adalah menjadi contoh yang baik agar orang tua, saudara, dan teman-teman di sekeliling kita bisa melihat lebih dekat dan percaya. Anak-anak Tuhan Yesus yang sopan, rajin belajar, dan baik hati. Nah, Kak Gebi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan menyaksikan cerita tentang firman Tuhan tadi. Ya Kak Nomi, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Adik-adik siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, ditaruh di amplop persembahannya. Nanti boleh titip ke mama papanya untuk diserahkan ke sintua wilayah masing-masing ya. Jangan lupa ya adik-adik diberikannya dengan tangan kanan, tangan yang manis. Iya, sekarang kita mau angkat pujian. Kita nyanyikan lagu Go Kelas Niroha. Ikutin gerakan Kak Nomi ya. Adik-adik katakan Go Kelas Niroha. Go Kelas Niroha doa dingolukon. Dingolukon, dingolukon. Go Kelas Niroha doa dingolukon. Totok niroha kon. Mau lihat Go Kelas Niroha. Maringan holong di Tuhan diau. Mau lihat Go Kelas Niroha. Maringan holong di Tuhan diau. Sekali lagi pakai bahasa Indonesia adalah sukacita. Cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, sebab Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, sebab Tuhan tinggal di dalamku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Judika di aktivitas minggu ini. Oke, tadi siapa yang sudah dengar firman Tuhan? Nah, karena kita tidak mau seperti Thomas yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau membuat tangan Tuhan Yesus yang sudah tertusuk paku. Oke adik-adik, bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas origami 1 lembar, kemudian kertas putih 1 lembar, adik-adik bisa gunakan kertas HVS atau kertas buku ya. Kemudian gunting, lem, spidol, dan ballpoint. Oke, langkah pertama, adik-adik ambil kertas origaminya. Kemudian adik-adik taruh tangan adik-adik satu saja ya di atas kertas origami. Kemudian kita gambar tangan kita sesuai pola. Ini gambar tangan Kak Judika. Sekarang kakak akan gunting tangannya sesuai dengan pola yang tadi sudah kakak jiplak. Buat adik-adik yang masih kecil, boleh minta bantuan orang tua ya untuk menggunting. Oke, ini dia pola tangan yang sudah selesai digunting. Sekarang kakak putar kertas HVS-nya dan kakak mau tempel pola tangan tadi di tengah-tengah kertasnya. Tapi sebelum itu, adik-adik jangan lupa bolongin dulu tengahnya karena kita mau membuat tangan Tuhan Yesus yang memiliki bekas paku di tengahnya. Adik-adik bisa menggunakan pulpen ya untuk membolonginya. Nah, seperti ini adik-adik. Oke. Adik-adik bisa membuat bolongannya sedikit lebih besar karena bolongan ini merupakan bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Nah, seperti ini adik-adik, tangan Tuhan Yesus yang sudah dipaku di kayu salib. Oke, sekarang kita mau tempel di tengah-tengah kertasnya. Adik-adik bisa menggunakan lem apa saja ya.
Nah, setelah seperti ini, kakak mau tulis tulisannya. Tapi sebelumnya adik-adik boleh perjelas lagi bekas paku yang di tengahnya dengan menggunakan ballpoint. Nah, ini bekas pakunya adik-adik yang ada di tangan Tuhan Yesus. Kita tidak mau seperti Thomas yang tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi dia harus menusukkan jarinya di tengah-tengah tangan Tuhan Yesus. Kalau kita, meskipun kita tidak melihat, kita mau tetap percaya. Karena itu, kakak mau tulis di sini, aku percaya padamu. Di atasnya jangan lupa ya adik-adik. Aku percaya padamu. Di bawahnya adik-adik tulis Bapakku dan Tuhanku. Nah, setelah kita membuat aktivitas ini, kita mau percaya pada Tuhan Yesus meskipun kita tidak melihat. Hasil aktivitas yang sudah selesai, jangan lupa difoto dan kirimkan ke kakak sekolah minggunya ya. Selamat hari Minggu adik-adik dan para orang tua. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Dadah.